Pesawat jet F-35B adalah satu-satunya varian dari keluarga F-35 yang memiliki kemampuan lepas, landas pendek, dan mendarat secara vertikal. Stop memungkinkan operasi dari kapal induk kecil dan landasan terbatas. Dapat terbang dan melayang secara vertikal karena pengaturan vektor gaya dorong, thrust vectoring, dan bantuan lift fan. Lift fan menggunakan konversi energi mekanik ke energi kinetik. Udara poros putar dari mesin utama menggerakkan kipas vertikal. Lift fan di bagian depan pesawat, dorongan udara ke bawah menciptakan gaya angkat vertikal. Nozzle utama belakang 3 BSM memutar aliran jet 90 derajat ke arah kanan, membantu keseimbangan gaya. Secara fisika, sistem ini menciptakan dua gaya dorong simetris, menjaga momentum torsi. Pesawat tetap stabil saat hover. Sains komputer, algoritma kecerdasan buatan. AI ringan digunakan untuk menggabungkan data dari radar, kamera inframerah, GPS, dan LiDAR. Spesial 3 dimensi real time. Di helm, pilot-pilot melihat tegangan langkah atau step. Tegangan langkah atau step voltage adalah beda potensial listrik yang terjadi antara dua titik di permukaan tanah yang berjarak satu langkah kaki manusia, sekitar 0,8 sampai 1 meter, terutama saat terjadi gangguan sistem kelistrikan seperti petir atau hubungan arus ke tanah atau ground fault. Tanah bukan konduktor sempurna. Ketika arus besar masuk ke tanah, misalnya 1000 ampere dari petir, tanah menyebabkan arus ini secara radial dengan gradient tegangan langkah adalah beda Vertu 1 dan 2, yaitu beda tegangan antara kaki kiri dan kaki kanan. Semakin dekat ke pusat sembaran, beda ini makin besar. Arus ini bisa melewati tubuh melalui kaki dan menyebabkan kejut listrik serius atau fatal. Maka beda potensial tegangan terbentuk dari titik sembaran ke segala arah. Bahaya dari tegangan langkah menyebabkan efek fisiologis. Arus listrik melalui tubuh dapat memicu fibrilasi jantung, luka bakar internal, atau kematian. Tegangan langkah sangat berbahaya saat hujan, di area tanah basah, lapangan terbuka, dekat gardu. Lihat hewan ini, bombardir, dan mencoba melepaskan racunnya yang dari ekornya ketika ada musuh ingin menyerangnya. Dan ini sangat bertekanan tinggi dan suhunya sangat tinggi ini, sehingga musuh pun langsung melepaskan jepitannya. Nah, ini reaksi ketika semut kena racun dari bombardir. Lihat bagaimana musuh ini melepaskan cengkeramannya ketika sudah mengenai racun dari hewan ini. Sangat panas. Lihat ini pemandangan di awan, sangat begitu indah, berupa warna yang bisa dilihat, berbagai macam keindahan di langit. Ini menjadi gelap, sangat-sangat indah di atas awan ini, menyerupai. Lihat pantulan cahayanya berwarna-warni. Apa yang terjadi dengan burung ini? Nah, ini ada hewan mungil. Nah, dia menyemprotkan sesuatu ke musuhnya, sehingga musuhnya tidak bisa bergerak lagi. Ini seperti perekat
atau lem. Nah, sehingga dia bisa mengendalikan musuhnya. Nah, ini mencoba dioleskan ke kuas. Ini didekatkan. Pertahanan diri. Nah, ini pun tidak bisa bergerak. Inilah pertahanan diri. Seberapa kuat gigi kita menahan beban? ...340 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 600 kilo. Bagaimana proses jalan di perbukitan dibuat? Gambar 3 dimensi perbandingan ukuran bakteri yang menempel di kulit. Gambar 3 dimensi bagaimana mata dapat bergerak. Estetik inilah yang terjadi jika kamu memelihara kunang-kunang. Dan ini spons cuci piring. Dicek. Di zoom. Ini perasannya dilihat. Ini yang ada di dalam cairan spons cuci piring yang sudah bekas. Ini air hujan. Ini air hujan nih kena genteng atau seng nih ya teman-teman, bukan langsung dari air hujannya. Bulu lebat di tubuh melindungi dari serangan nyamuk. Ini nyamuk sangat kesusahan ingin menggigit kulit. Ternyata bulunya lebat. Bulu ini yang menghalang nyamuk ini susah menggigit. Kutu pada rambut kepala beranak dengan sangat cepat. Per hari bisa 6-7 butir. Sangat cepat pertumbuhan kutu. Pisang dilihat di zoom. Ini pisang yang sudah masak kali ya, sudah hampir menghitam.
pisang. Ketika tidak punya uang untuk bersedekah, tapi kamu menaburi gula di depan rumahmu, memberi makan semut, memberi keberkahan, karena doa dan zikir semut tak pernah putus. Pakai hacks ini jika wortel layu, ceburkan ke wadah berisi air hingga wortel tenggelam sepenuhnya. Masukkan ke dalam kulkas minimal 1 jam. Wortel akan kembali segar. Telur dipecahin. Nah, ini retakan dari telur, cangkang telurnya diambil, putihnya dibuka. Oke, kuningnya juga diambil. Oke, kuning dan putih diambil. Mari dilihat. Kuning dan putihnya sudah tercampur. 500 kali zoom, 200 kali zoom. Oke, ini air mata diambil. Mau dilihat ini di zoom seperti apa bentuknya kira-kira, teman-teman. Wah, indah sekali. Ini bentuk air mata, cairan air mata. Keringat diperas, dilihat dan di zoom. Sama. Berhati-hatilah dengan orang di sekitarmu, nasibmu dipengaruhi oleh. Nah, ini ada yang membawa, yang ingin membuat kayunya bisa dilewati, tapi kebaikan yang kamu lakukan akan terlihat salah karena mereka tidak terbiasa. Nah, ini kayunya dibuang sehingga terkejutlah. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini ilusi dari kartun, dari animasi sebagai contoh. Berhati-hatilah dengan seorang sekitarmu, nasibmu seperti ini. Nah, ketika kita memberi jalan yang terbaik, terlihat salah karena mereka tidak terbiasa. Jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Lihat ini. Karena kita tidak tahu apa yang kita pegang, teman-teman, di luar sana. Cuci tangan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Lihatlah ini. Bagaimana warna cat ditambahkan pada bahan? Ini cat warna putih 98% nih, seperti teman-teman. Nah, dicampur setitik warna lain. Nah, ini akan membentuk warna yang kita inginkan. Warna apa di proses ini? Apa ini? Ini apel atau pear. Dilihat nih di dekat tangkainya.
diambil, di zoom. Nah, ini yang sudah berulat. Ini ulatnya, dan akan di zoom. Oke, diambil air kran dicek. Apa yang terjadi dengan air kran di rumah? Di zoom lebih dekat. Air kloset juga di tesnya. Lebih banyak. Banyak jenis. Ulat dari stroberi. Oh, ini yang langsung kita makan stroberinya. Alangkah baiknya langsung saja dicuci sebelum dimakan. Nah, ini yang terjadi. Oke, dicabut daunnya yang kecil ini. Dilihat. Dibuka stroberinya. Ini yang sudah hampir busuk ya teman-teman. Ternyata ada ulatnya. Cacing apa nih? Oh, dari kuku. Kuku yang kotor harap dibersihkan teman-teman. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kuku kotor ini. Oke, di zoom. Apa yang terjadi? Inilah dia. Kuku yang kotor itu. Alat. Apa mau diceknya sama lalat ini? Oke. Matanya keren. Limb and nervous system. Lihat ini pemandangan di laut. Ada bunga mekar. Wah, terbang ini.
Apa itu? Nah, ini di pantai ya. Sangat indah pemandangannya, tapi ada dua. Bunganya mekar. Kemana itu mau terbang? Indah sekali pemandangannya, tapi ada dua bunga ini. Wah, mekarnya bunga ini. Terbang. Mekar lagi bunga. Teknik perkalian Jepang yang membuat Anda lebih cepat dan akurat. 312 kali 3 sama dengan 936. Betul guys. Oke, 312 kali 3 936. Kupu-kupu. Lampu. Ada lampunya. Terang itu. Oh, di bunganya pun bercahaya itu. Kupu-kupu masuk dalam perangkap. Perangkap apa ini? Terbang. Terbang. Kecoa ditangkap. Oke, dicek. Dilengketkan dulu. Nah, ini kondisinya dari dekat. Dilakban, dilengketkan di kaki dan dicek. Apa yang terjadi? Banyak cacingnya. Jalan lagi tuh, enggak tuh cacing.
Apa ini? Oh, ternyata dari kotoran tangan. Dicek lumut ya. Ini kelihatan langsung yang gerak-gerak kecil itu. Wah, banyak sekali. Ini dari ceker ayam yang mentah ya, wajar ya kan, yang mentah ini, bukan yang sudah dimasak. Nah, ini kaki dari ayam. 40 kali zoom, 100 kali zoom, ini 400 kali. Rahasia kekuatan pikiranmu. Manusia pertama yang mengangkat 500 kg di sebuah ilmuwan mustahil bagi tubuh manusia. Ketika ditanya bagaimana kau mengangkatnya, tubuhmu tak sanggup menanganinya, katanya secara fisik, dan sedang mengangkat beban secara sedang mengangkat mobil dari anak-anakku. Otakmu tak bisa kenyataannya, antara imajinasi dan kenyataan, melampaui, melawan atau melarikan diri dengan membahayakan anak-anaknya terjebak di bawah mobil. Ini membuat nyeri diri tubuh dan adrenalin, hormon yang 10 kali kekuatan dan mempertajam fokus. Langsung membuat film dalam pikiranmu. Bayangkan menyelamatkan seseorang. Kita model. Oke, telur dicek kuning pakai mikroskop. Ini telur mentah. Berapa kali zoom ini? Oke, 40 kali. Nah, ini cacingnya 100 kali lebih dekat. Empat 400 kali, sangat dekat. Oke, dari gigi dilengketkan pakai kapas. Nah, kita lihat ini kapasnya. Oke, nah ini mikrobanya. Lakban, dicek di kaki, tempelkan dan buka. Nah, apa yang terjadi ketika dilihat di mikroskop? Mari dilihat. Nah, ini cacing. Ada binatang lainnya. Kecoa. Oke, ditangkap. Dicek langsung. Nah, ini bentuknya dari dekat. Itu ada cacing ya. Motivasi hanya emosi sesaat, disiplin motivation, tapi konsistensi bikin sampai ke tempat. Benar, konsisten. Motivasi itu kadang naik turun, teman-teman.
Nah, ingat, konsisten disiplin. Orang toksik selalu menularkan energi negatif yang menghancurkanmu. Kamu menyerap energi di sekitarmu, berhati-hatilah dengan lingkunganmu. Hari ke-14, hari ke-15. Lingkungan sangat berpengaruh dimanapun kita berada. Sudut pandang dapat menipumu tentang ukuran sebenarnya dari suatu objek. Ilusi penglihatan sama dengan ilusi pikiran. Pikiranmu dapat menipumu dengan percaya sesuatu itu benar padahal salah. Ilusi pikiran. Berhati-hatilah dengan energi orang-orang di sekitarmu. Bukti bahwa energi orang menular. Orang yang tidak sefrekuensi dapat mempengaruhimu. Kamu tertipu pikiranmu. Kedua benda ini tidak bergerak. Kedua benda ini hanya diberi cahaya yang bergerak ke arah yang berbeda. Perubahan cahaya menipu otak kita agar merasakan gerakan. Coba letakkan penggaris untuk memastikan tidak ada gerakan. Ini adalah contoh lainnya. Kamu tertipu pikiranmu. Pikiranmu tertipu oleh penglihatanmu. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Ambil resikonya atau nasibmu sama selamanya. Nasibmu hanya bisa berubah dengan mengubah tindakanmu. Nih kan, ini mencoba keluar dari zona nyaman dan dia mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Dia mencoba keluar dan berani mengambil risiko. Ternyata dia mendapatkan kelebihan. Pikiran negatif, pikiran positif. AI mengubah permainan hidup. Jika kamu tidak memainkan AI akan mempermainkanmu. Dengan sangat cepatnya ya. Luka bukan hilang karena waktu, tapi karena cara kerja otakmu. Temukan cara self healing terbaikmu sesuai cara kerja otakmu yang unik. Ketika kecemasan menyerangku dan aku sadar aku lebih besar dari kecemasanku. Kecemasan hanyalah permainan pikiran. Awalnya buaya ingin menerkam macan tutul, tetapi lihat kondisinya, macan tutul malah menerkam buaya. Video yang berbeda sepertinya. Apa yang kamu dapatkan tergantung kacamata yang kamu gunakan. Jika kamu pakai kacamata kebahagiaan dalam melihat kenyataan hidupmu, maka kamu mendapat kebahagiaan. Jika kamu gunakan kacamata kesedihan, kamu akan selalu mendapat kesedihan. Kamu tertipu pikiranmu sendiri. Gambar ini terlihat seperti bergerak, padahal diam saja dan hanya berubah warna. Ilusi mata adalah fenomena kamu tertipu penglihatanmu karena salah cara melihat. Kejahatan orang lain lakukan padamu pasti akan kembali ke diri mereka sendiri. Lanjutkan hidupmu dengan penuh damai, tenang. Tuhan telah mengatur balasannya. Ini api mencoba mengganggu es batu, tapi es batunya tenang, slow, dan api terus mengganggu. Ternyata sebuah renungan. Kenapa pensil digunakan anak-anak? Karena kesalahannya masih bisa diperbaiki.
Lalu kenapa pena dipakai oleh orang dewasa? Karena untuk mengingatkan bahwa semua terhubung di alam semesta ini. Kamu adalah bagian dari semesta. Semesta merespon sesuatu sesuai apa yang ada di dalam dirimu. Terkadang kamu terjatuh bukan karena beratnya beban hidup, tetapi karena membawa beban yang tak perlu dan terus mengulangi cara yang sama namun berharap hasil yang berbeda. Batu besar, orang ini mencoba mengangkatnya. Messi waktu 17 tahun, Messi waktu 12 tahun, Ronaldo 13 tahun, Elon Musk butuh waktu 26 tahun, NASA butuh waktu 11 tahun. Bagaimana denganmu? Kamu pasti akan berhasil. Messi 17 tahun, Mr. Beast 12 tahun, Ronaldo 13 tahun, Elon Musk 26 tahun. Bagaimana denganmu? Kamu pasti akan berhasil. Terus mencoba teman-teman, jangan pernah nyerah. Kamu bukan kehilangan ketenangan, kamu hanya kehilangan fokusmu. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan. Niscaya kamu merasakan ketenangan. Ini hanya satu yang fokus. Pikiranmu, kenyataanmu. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu dapatkan. Jangan meniru orang lain. Setiap orang punya cara berbeda dalam menyelesaikan masalah. Selamatkan hidupmu dengan potensi unikmu, bawaan dari lahir, pemberian Tuhan. Begitu pula pikiranmu, kamu sering tertipu pikiranmu sendiri karena kesalahan cara berpikir. Inilah fenomena ilusi pikiran. Ilusi mata adalah fenomena kamu tertipu penglihatanmu karena salah cara melihat. Nah, ini banyak ini burung, ada 4, 3 di musim salju. Bisa. Wah, indah sekali nih. Lain dari yang lain nih jenis burungnya. Baru siap mandi, segar. Nah, ini buat sarangnya ya di dalam pohon. Oke, menghisap sari dari bunga angsa. Mataharinya begitu indah di tepi pantai. Wah, airnya begitu tenang. Sedikit ada pancuran air yang mengalir dan begitu jernih. Terasa segar sampai di sini. Bunganya begitu cerah warnanya, ungu keputihan, dan daunnya menyelimuti warna hijau. Kedua benda ini terlihat bergerak dengan kecepatan yang berbeda, padahal sama persis. Garis kontras menciptakan ilusi yang menipu penglihatan dan persepsimu. Fenomena ilusi mata juga terjadi di pikiranmu. Ilusi pikiran menipumu dengan memikirkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan.
Nah, lihat ini gambarnya. Kamu akan terkejut karena melihat kepala banteng 3 dimensi di gambar ini. Dekatkan layar ke hidungmu, lalu jauhkan dengan sangat perlahan sampai fokusmu tepat. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu dapatkan. Bunga ini punya kandungan antioksidan lebih banyak dari lemon, kunyit, bit, dan jeruk digabungin. Kedengarannya kayak terlalu bagus, tapi kalau kamu minum ini setiap hari selama kamu akan bagus nih untuk teh nih teman-teman, buat otakmu. Manfaatnya langsung 15 menit kamu bakal merasain stres menurun, kolesterol, pusing. Nah, ini teh senyawa, bantu meningkatkan fungsi kognitif, konsentrasi antioksidan, logam berat dan racun. 6 minggu saja. Apa ini? Ayam? Tapi seperti ular di kayu. Kepalanya ayam ini. Jangan terkecoh dengan video ini teman-teman. Ih, mungil lucu. Ini ngapain itu? Ada tangannya lagi. Fokus di atas kepalanya yang paling sudut. Wah, ini satu nih ngangguk-ngangguk, dia minta makan mungkin. Ya, ini hanya sebuah video ya teman-teman. Percaya sama yang di atas, dia memberikan segalanya di waktu yang tepat. Nah, jalan dengan santainya melewati jembatan dan berhasil. Ternyata gini cara buka kotak minuman yang benar. Buka minuman. Nah, gini caranya teman-teman. Oke. Wah, mungil sekali nih. Jangan terkecoh dengan video ini ya teman-teman. Rahasia ban tubeless. Tahukah kamu gimana sih ban tubeless bisa kena paku? Rahasianya ada pada desain dan tekanan udara yang cerdas. Berbeda dengan biasa, pakai ban dalam tubeless langsung menyimpan udara di antara ban dan velg dinding, dan ban dibuat sangat rapat ke velg sehingga udara nggak mudah bocor. Kalau terkena paku itu sendiri, jadi kebocorannya lambat, bahkan kamu bisa melaju cukup jauh untuk cari tambal ban. Karena nggak ada ban dalam, risiko meledak juga lebih kecil. Selain itu lebih ringan, lebih hemat bahan bakar, dan perawatannya juga lebih mudah. Ban jenis ini juga tahan panas, terutama saat digunakan dalam perjalanan jauh atau kecepatan tinggi. Karena tidak ada gesekan antara ban dalam dan luar, suhu ban bisa tetap lebih stabil, sehingga umur pakainya pun lebih panjang. Teknologi sederhana tapi revolusioner di dunia otomotif. Karena inovasi terbaru energi cahaya, solar lighting collector adalah sistem yang menangkap dan mengalirkan cahaya matahari dari luar bangunan ke dalam ruangan tanpa mengubah menjadi listrik terlebih dahulu. Ini berbeda dari panel surya fotovoltaik, sedangkan solar kolektor hanya mengumpulkan cahaya, bukan energi listrik. Ketika cahaya datang ke permukaan pemantul, misal cermin parabola, IE akan dipantulkan dengan sudut yang sama terhadap garis normal. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini digunakan pada parabolic mirror atau reflektor dome di bagian atas kolektor agar cahaya ke satu titik fokus. Secara ilmiah, konservasi energi cahaya tidak hilang, hanya berubah arah dan distribusi. Terutama cahaya tampak visible light 400-700 nanometer digunakan langsung tanpa diubah ke listrik. Diukur dari berapa banyak intensitas cahaya yang tetap untuk dari kolektor. Ini adalah shotgun X, senjata hibrida yang dibuat menggabungkan dua fungsi, kombinasi mekanisme balistik
Antara alat pemotong dan sistem ergonomik yang masing-masing komponennya harus dirancang dengan perhitungan ilmiah tentang material, tekanan panas, dan keamanan pengguna. Teknologi rekayasa pada senjata ini mengandalkan chamber atau ruang peluru yang dirancang untuk menahan ledakan dari bubuk gas ekspansion fisik. Prinsip termodinamika yang menghasilkan dorongan peluru. Meski terlihat simpel, penggunaannya mencerminkan sebagai cabang ilmu rekayasa tingkat tinggi. Kapak berongga dengan lubang perbuangan. Ruang peluru harus dibuat dengan presisi agar arah tembakan tetap akurat dan aman. Pembakaran cepat dari bubuk mesiu menghasilkan gas tinggi dari selongsong, mendorong peluru keluar untuk mendorong. Nah, ini hewan sepertinya dia ingin menggepakkan sayapnya. Ternyata dia bisa terbang. Nah, lihat cara terbangnya. Nah, ini dari dua proses cara hewan ini terbang. Nah, ekornya meletakkan di sayapnya. Bagaimana prosesnya? Lihat, fokus ke ekornya. Nah, ini. Ternyata jadi es kristalnya seperti ini, teman-teman, ketika sudah di darat. Nah, ini tajam ya. Jadi seperti lidi besar. Ini di laut. Nah, ikan ini ke udara, melompat lebih tinggi. Nah, dihampiri dengan burung-burung kecil. Lihat hempasan airnya yang mengambil udara. Sangat besar ini ikannya, yang pastinya di laut. Nah, ini dari dekat, dan ini ada anaknya didampingi dengan induknya. Nah, fokus sama binatang kecil yang keluar dari badannya itu. Kayu yang dibakar ini bukan rusak, justru makin kuat dan tahan lama. Inilah atau dikenal juga sebagai saw sugi ben, teknik tradisional untuk mengawetkan kayu dengan cara dibakar permukaannya. Prosesnya sederhana tapi penuh. Kayu bakar sampai arangnya muncul di permukaan, lalu disikat dan diolesi minyak alami. Hasilnya kayu jadi tahan air, tahan serangga, dan tidak mudah lapuk. Lebih dari sekedar teknik pelapisan, juga menciptakan tekstur unik dan warna gelap. Makin populer dalam desain arsitektur modern. Dulu digunakan untuk melindungi rumah kayu dari cuaca ekstrim dan kebakaran. Sekarang digunakan untuk fasad rumah mewah, furnitur hingga karya seni. Keindahan tak hanya terletak pada fungsinya tapi juga pada filosofinya. Wajib dijunjung dalam keindahan dalam ketidakpurnaan dan proses alami. Teknik kuno, tampilan modern, dan manfaat jangka panjang. Ini adalah contoh sempurna. Blasting yang menggunakan campuran media abrasif seperti pasir daun ulang, garnet, atau soda. Kotoran atau lapisan lainnya dari permukaan untuk menghilangkan cat ya, logam, kayu, beton, atau fiberglass. Slash blasting bekerja berdasarkan gabungan prinsip fisika tekanan
gaya gesek, dan hidrodinamika. Dengan elemen utamanya itu tekanan tinggi, physics of pressure, menggunakan kompresor udara untuk menciptakan tekanan tinggi. Biasanya 100 sampai 150 psi, wes. Dan udara ini mendorong campuran air dan media abrasif melalui nozzle. Efek air hidrodinamik dan dust suppression. Air membantu meredam debu yang biasanya dihasilkan oleh blasting. Kering juga menciptakan efek menyangga partikel abrasif sehingga prosesnya lebih lembut dan presisi. Air menyerap panas dari gesekan antara media abrasif dan permukaan, mencegah deformasi termal seperti warming pada logam tip. Kita lihat burung ini berenang ke dasar sungai. Nah, ini dia dekat batu-batuan banyak. Apa yang akan dilakukannya? Oke, dia mengangkat batu dan menghirup udara lagi. Nah, di balik batu dia mencari sesuatu ini. Nah, lihat. Dia mendapatkannya dan dia mengambil udara lagi untuk pernapasannya. Nah, dia bukanya dan mengambil udara lagi dan dia memakannya. Begitu seterusnya, dan dia mengambil apa yang ada di balik batu ini. Ini burung yang bisa berenang di dalam air. Ternyata dia sangat lihai untuk mengambil pernapasannya. Lihat apa yang ditemukan. Nah, ini dia menyimpan air. Ini pasti ada tersembunyi ini tumbuhannya. Bagaimana pertahanan dirinya dan bagaimana dia memancing mangsanya untuk bisa masuk ke dalam. Nah, ini di dalamnya semuanya ada air. Nah, ini airnya lengket, kental ya. Ini yang besarnya. Ini sudah jarang ditemui nih. Nah, ini udah terperangkap. Kabin pesawat yang bisa dilepas. Bayangin kalau ada cara buat selamat dari kecelakaan pesawat bahkan saat mesin gagal total dinilai radikal yang ditawarkan oleh detachable plane. Kabinnya bisa dilepaskan dari badan pesawat saat darurat. Saat terjadi masalah fatal, kabin penumpang akan terpisah otomatis, dilengkapi parasut besar dan inflatable wrap di bagian bawah. Kabin ini bisa mendarat dengan selamat baik di darat maupun di air. Konsep ini dibuat demi satu tujuan, menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin walaupun masih menuai pro dan kontra, terutama soal biaya, bobot tambahan, dan kompleksitas teknis. Gagasan ini membuka diskusi penting tentang masa depan keselamatan penerbangan. Ini bukan sekedar teknologi, tapi wujud dari harapan bahwa setiap nyawa di udara layak diberi kesempatan. Kedua, masa depan penerbangan bisa jadi lebih aman. Pitot tube adalah alat pengukur tekanan dinamis fluida, khususnya udara, yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran udara. Airspeed aliran ditemukan oleh ilmuwan Prancis Henri Pitot pada abad ke-18. Pitot tube bekerja berdasarkan persamaan Bernoulli yang menjelaskan hubungan antara tekanan dan kecepatan fluida dalam aliran. Pitot tube komponen utama dalam air, data komputer atau EDC. Bersama dengan stasiun port, EI mengumpulkan data tekanan yang digunakan untuk menghitung indicate air speed, air mass number. Teknologi EDC memproses sinyal tekanan menjadi data digital dan dikirim ke instrumen kokpit atau eyepiece. Dalam dunia teknologi penerbangan modern, pitot tube bukan sekedar tabungan mekanis, tetapi bagian integral dari sistem sensor digital yang mendukung keseluruhan avionik yang sangat penting untuk keselamatan dan performa pesawat jet. Tanpa data dari pitot tube, kuda laut adalah satu-satunya hewan di dunia di mana pejantannya mengandung dan melahirkan anak. Nah, ini anaknya semua ini.
sangat banyak ya, keluarkan dari perutnya. Penyakit yang bisa diatasi dengan buah ciplukan. Yang pertama diabetes, yang kedua asma dan batuk, yang ketiga radang tenggorokan, yang keempat infeksi, yang kelima masalah kulit seperti panu kadas, kurap dan kutu air. Banyak manfaat buah ciplukan. Cacing kepala martil yang berbahaya. Coba lihat lebih dekat lagi. Ini cacing seperti cacing biasa, tapi lihat kepalanya sangat berbeda. Nah, lihat nih pusaran airnya, begitu dalam. Ini pengambilan dari sebuah kapal. Nah, ini lebih dekat lagi. Ketika kritikus seni terkecoh video AI. Lihat video ini, jangan terkecoh teman-teman. Sidik jari. Ya, lihat bagaimana sidik jari kita bekerja. Mengapa semuanya dari sidik jari? Lihat lebih dekat sidik jari kita. Nah, ini akan ada mengeluarkan cairan. Perlahan dia akan mengeluarkan dari pori-pori yang ada di jari-jari kita. Lihat bentukan sidik jari pasti berbeda-beda dari setiap orangnya. Indah sekali pemandangan ini teman-teman. Airnya begitu jernih dan air terjunnya sangat indah. Dan ini, nah, dimasukkan ke dalam air, pas dikeluarin ternyata tidak basah. Ini bulu apakah ini? Dan dia sangat mengembang. Nah, ini banyak digunakan. Oke, diambil dari sini. Nah, ini sarangnya. Nah, ini telurnya. Air terjunnya sangat indah pemandangannya teman-teman. Begitu jernih airnya dan suasananya begitu adem. Lihat burung ini begitu. Ini bukan sekedar pabrik biasa, ini adalah Tesla Gigafactory, tempat di mana mobil listrik masa depan diproduksi secara otomatis dengan skala raksasa. Di dalamnya robot dan manusia bekerja berdampingan. Tesla punya beberapa gigafactory, dari Nevada yang memproduksi baterai sampai Texas dan Berlin yang merakit mobil secara penuh. Dengan teknologi otomatis tingkat tinggi, satu mobil bisa dirakit hanya dalam hitungan jam. Pabrik ini juga fokus pada keberlanjutan, menggunakan energi matahari, sistem daur ulang baterai, dan desain hemat emisi karbon. Di balik meganya skala produksi, Gigafactory juga jadi pusat riset dan inovasi. Tim insinyur Tesla terus mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien, motor listrik yang lebih ringan, hingga software autopilot yang makin canggih. Tesla Factory bukan cuma pabrik, tapi simbol revolusi industri hijau. Begini wujud masa depan. Rahasia fisika, roller coaster bisa beroperasi tanpa motor tambahan karena memanfaatkan energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan hukum kekekalan energi. Dalam fisika klasik, roller coaster biasanya dinaikkan ke puncak awal menggunakan lap chain atau rantai motor es. Ini satu-satunya bagian yang memakai mesin. Di titik tertinggi, kereta memiliki
Massa kereta penumpang. G. Percepatan gravitasi 8 meter kuadrat sama dengan ketinggian maksimum. Semakin tinggi kereta, semakin besar energi potensialnya. Saat kereta turun, energi potensial berubah menjadi energi kinetik atau gerakan. Kecepatan bertambah. Saat ketinggian berkurang, roller coaster menjadi cepat tanpa perlu motor tambahan. Meski tanpa mesin, energi tetap berkurang perlahan karena gesekan roda dengan rel hambatan udara. Untuk itu, desain lintasan dibuat menurun secara bertahap agar kereta tidak berhenti sebelum roller coaster bisa berjalan tanpa motor tambahan. Berkat konversi energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik, mengikuti hukum kekalahan energi mekanik dan didukung oleh desain. Pernah ngebayangin main bola atau basket di dalam super besar yang tetap nyaman meski hujan deras atau matahari terik? Nah, itulah keajaiban dari Sport Dome, kubah olahraga raksasa yang bisa bikin aktivitas fisik jadi makin seru dan tanpa hambatan. Cuaca Sport Dome biasanya berbentuk setengah bola, terbuat dari material khusus yang ringan tapi kuat di dalamnya. Bisa ada lapangan sepak bola, basket, futsal, sampai tenis. Beberapa bahkan punya sistem pengatur suhu pencahayaan buatan dan teknologi canggih biar pengalaman olahraganya maksimal. Keunggulannya fleksibel banget, bisa dipakai kapan saja, siang atau malam, dan sering jadi pilihan cepat untuk turnamen latihan atlet sampai event sekolah. Lebih dari sekedar tempat olahraga, Sport Dome juga jadi simbol bagaimana teknologi bisa bikin hidup lebih aktif dan sehat. Bukan cuma fasilitas ini, tentang menciptakan ruangan yang bikin semua orang. Teknologi Halo adalah berpaduan dari rekayasa material, fisika benturan, dan desain struktural. Secara ilmiah, IE bekerja dengan menyerap energi, mendistribusikan energi dari tabrakan ekstrim untuk melindungi bagian tubuh yang paling rentan, yaitu kepala. Keberadaannya telah mengubah standar keselamatan dalam F1 dan motorsport secara global. Material utama menggunakan titanium grade, 5T, 6 aluminium, 4 vanadium, paduan yang sangat kuat dan tahan panas. Berat sekitar 7 kg. Kekuatan tekanan diuji untuk menahan impact hingga 125 kN, 1270 kg dari atas dan samping, atau setara dengan berat bus 2 tingkat yang dijatuhkan dari ketinggian. Titanium memiliki modulus elastisitas tinggi, artinya dapat menyerap tekanan sebelum mengalami deformasi permanen. Ini membuatnya ideal untuk menahan benturan kuat tanpa patah atau berubah bentuk. Meski awalnya dikhawatirkan mengganggu aerodinamika dan visibilitas, studi simulasi dan penggunaan dalam balapan menunjukkan efek aerodinamika sangat efisien karena desain streamline dan pembalap. Kelihatannya kecil tapi bisa terbang lincah. Pesawat sambungan kenalis pesawat RC, remote control mainan serius buat pecinta aviasi. Pesawat RC dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sinyal radio. Ada yang bertenaga listrik, bahan bakar nitro, bahkan turbin mini seperti jet. Asli materialnya ringan, biasanya dari foam plastik atau kayu balsa. Tapi desain aerodinamisnya nggak main-main. Beberapa hobi bahkan merakit dan memodifikasi sendiri mereka untuk freestyle aerobatik hingga simulasi penerbangan skala kecil. Kamu juga bisa ikut dan lomba kompetisinya seru, mulai dari balap sampai atraksi udara. Kamu bisa memahami prinsip-prinsip aerodinamika, teknik elektronika, hingga mekanika dasar secara langsung sambil praktik. Bahkan banyak pilot profesional dan insinyur penerbangan yang memulai ketertarikannya dari dunia RC ini. Jadi siapa tahu mainan ini bisa jadi pintu gerbang ke karir impianmu di dunia aviasi. Buat sebagian orang ini cuma mainan, tapi buat yang paham ini adalah passion. Laser cannon adalah senjata berbasis foton yang menggunakan energi elektromagnetik terfokus untuk menghancurkan atau melumpuhkan target. Proses ini melibatkan prinsip kuantum, mekanikal atau emisi tes stimulasi, optik, refleksi dan refraksasi, dan termodinamika atau pemanasan dan pelelehan materi.
Laser memanaskan material melalui penyerapan foton oleh atom di permukaan target. Terjadi peningkatan energi kinetik atom, suhu meningkat, perubahan fase atau meleleh dan menguap. Bila energinya cukup tinggi, terjadi ionisasi, plasma atau gas terionisasi terbentuk. Output laser bisa dihitung dalam watt atau kilowatt. Laser dengan daya di atas 100 kilowatt bisa digunakan untuk menghancurkan target dalam waktu 5 detik. Sinar laser tidak terkena efek balistis. Lagi camping atau mati lampu, nggak bermasalah. Parabolic solar cooker siap jadi penyelaman. Alat ini bentuknya kayak satelit mini, tapi fungsinya bukan buat lengkap sinyal, mainkan panasin makanan. Pakai cahaya matahari, reflektor parabola, fokusin sinar ke satu titik. Hasilnya suhu bisa nyampe 200 derajat Celcius. Goreng telur bisa, rebus air bisa, masak mie instan, auto jadi chef, outdoor yang lebih keren, lagi nol emisi, tidak listrik, tidak gas. Nggak cuma buat traveling, keadaan darurat, parabolic solar cooker juga cocok banget dipakai di rumah sehari-hari. Bayangkan masak makan siang tanpa nyalain kompor, lebih hemat energi, dan dapur tetap adem plus sana. Ana bisa ikut bantuin resiko kebakaran, jadi sambil seru-seruan juga bisa sekalian edukasi soal energi terbarukan. Buat kamu yang mulai peduli sama lingkungan atau pingin gaya hidup minimalis, ini jawaban cerdas dan stylish. Dan yes, makin panas cuaca makin cepat masaknya, hemat, bebas tagihan, dan tetap estetik buat konten real. Kamu juga butuh mematahari alat. Lihat burung ini hinggap di ranting pohon, dia melihat sesuatu di bawahnya, dan apa yang akan mau dilihatnya di bawah itu? Ternyata dia meminum air. Nah, ini segerombolan burung, ada pohon kuaci. Nah, ini dimakan buahnya. Begitu nih yang dilihatnya di atas, sepertinya ada serangan. Nah, ini di dasar sungai, air yang sangat jernih, bebatuan yang dangkal, dan melihat dari kejernihan airnya yang begitu indah. Nah, mengepakkan sayapnya. Jangan terkecoh dengan video ini, perhatikan baik-baik. Mobil terbang aircar dari Client Vision, Om Kaluzer. Client Vision salah satu inovasi paling terkenal dalam bidang mobilitas udara pribadi, yang merupakan penggabungan dari teknologi otomotif dan aerodinamika, memanfaatkan fisika penerbangan dan rekayasa presisi. Ini bukan sekedar kendaraan futuristik, tapi wujud nyata transisi menuju mobilitas 3 dimensi pribadi di masa depan. Aeronautika adalah mempelajari desain, konstruksi, dan pengoperasian pesawat terbang dalam atmosfer bumi. Dan secara ilmiah, aeronautika menggabungkan berbagai prinsip dari matematika, teknik mesin, dan dinamika fluida untuk memungkinkan penerbangan yang efisien dan aman. Ini berkaitan dengan ilmu dan teknologi dari studi gaya dan gerak benda di udara, serta rekayasa sistem penerbangan. Aeronautika tidak pesawat, tetapi juga mencakup semua sistem penerbangan di atmosfer, dari pesawat penumpang, pesawat militer, hingga mobil terbang, bergantung pada prinsip-prinsip aeronautika untuk berfungsi dengan aman dan efisien. Bayangin tanam pohon satu demi satu, lalu diulangi 2 juta. Itulah yang dilakukan Francis Oliver Forten, penanam pohon luar biasa asal Kanada. Prancis memegang rekor dunia karena telah menanam lebih dari 2 juta pohon selama lebih dari 15 tahun. Bekerja di hutan Kanada, setiap musim tanam, EI bisa menanam hingga 16.000 pohon dengan medan terjal, cuaca ekstrim, dan nyamuk hutan yang ganas. Pekerjaan ini bukan buat yang lemah, namun Prancis menjalankannya dengan penuh semangat sebagai kontribusi nyata untuk mengembalikan hutan yang ditebang. Kerja keras Francis juga menginspirasi generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Banyak penanam pohon pemula yang mengidolakan sosoknya, belajar dari ketekunan dan etos kerjanya yang luar biasa. Lewat aksinya, Francis bukan hanya tapi juga harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Bukan superhero, tapi dedikasinya buat bumi luar biasa. Francis menunjukkan bahwa aksi sederhana seperti menanam pohon bisa berdampak besar untuk masa depan. Siapa bilang bikin perubahan? Kamu pernah berpikir kenapa air laut asin tapi air hujan tidak? Jawabannya ada di siklus air dan proses penguapan. Waktu air laut menguap, garamnya tidak ikut naik ke langit karena molekulnya terlalu berat. Jadi yang menjadi hujan itu hanya uap, air murni. Itulah kenapa air hujan tawar. Tanpa proses ini, siklus air kita tidak akan berjalan dengan baik. Kamu pernah minum air hujan waktu kecil? Cerita dong di komen. Sebuah Boeing 777 muncul dari kabut tanpa suara, dipandu oleh kru darat dalam jarak pandang hampir nol. Ini kabutnya sangat-sangat jarak dekatnya teman-teman. Tetapi Boeing 777 bisa mendarat dengan sempurna hanya dengan sinyal ataupun lampu yang dipakai oleh seseorang ini. Nah, ini petunjuk arahnya. Nah, Boeing ini ternyata lebih dekat dan dia bisa memantau kondisi parkirnya, sehingga petunjuk untuk mendarat pun sempurna. Brazilian Pistol Shell adalah perlindungan balistik mini berbentuk tameng kecil yang dipasang langsung pada senjata api genggam. Biasanya teknologi ini di polikarbonat yang merupakan bahan ringan namun mampu menghentikan peluru dari senjata genggam. Polikarbonat atau PC adalah jenis polimer termoplastik yang memiliki struktur molekul berbasis rantai karbonat. Polikarbonat dikenal karena kombinasi unik antara kekuatan mekanik tinggi, ketahanan terhadap benturan luar biasa, dan transparansi optik tinggi, ringan dan mudah dibentuk. Polikarbonat mampu menyerap energi kinetik tinggi tanpa pecah. Ini yang membuatnya cocok untuk tameng, anti peluru atau kaca keamanan. Secara ilmiah, polikarbonat terbuat dari material rekayasa canggih yang menggabungkan struktur makromolekul aromatik, gugus karbonat fleksibel, dan proses manufaktur efisien untuk menghasilkan bahan yang ideal bagi perisai, pelindung kaca anti peluru, dan alat keamanan taktik. Sifat impact tinggi dan transparansinya membuatnya lebih unggul dibanding kaca. Kebakaran di gang sempit truk pemadam hingga bisa masuk. Masalahnya kayak gini sering banget terjadi di kota-kota besar Indonesia, tapi di luar negeri solusi ini sudah ada. Double head fire fighting truck. Mobil pemadam ini punya dua kabin, pengemudi depan dan belakang, jadi bisa langsung jalan mundur tanpa putar balik, ideal buat area sempit atau padat. Teknologi udah dipakai di Jerman, Tiongkok, sampai UI dan mulai diimpor ke Asia Tenggara dibandingkan dengan Indonesia. Masih banyak mobil pemadam konvensional yang kesulitan masuk ke pemukiman padat. Beberapa kota sudah mulai pakai firebike dan unit kecil, tapi belum secanggih ini. Selain itu, penerapan teknologi seperti double head fire fighting truck bisa mendorong inovasi lain dalam manajemen kebakaran perkotaan. Misalnya integrasi dengan sistem navigasi cerdas, pelacakan waktu nyata, hingga koordinasi lintas unit melalui pusat komando digital. Dengan demikian, penanganan kebakaran tidak hanya lebih cepat secara fisik, tapi juga lebih efisien secara sistematis. Kebayang kalau Jakarta atau Surabaya punya unit double head kayak gini. Dengan teknologi seperti ini, respon bisa makin cepat, nyawa bisa lebih banyak diselamatkan. Mungkin sudah waktunya Indonesia upgrade armada. Sekilas tampak seperti kamar hotel kapsul, tapi ini bukan tempat liburan. Ini adalah sel tahanan polisi. Di Inggris, satu sel untuk satu orang. Ada matras tipis, toilet di dalam ruangan, lampu menyala 24 jam, dan CCTV untuk pengawasan. Desainnya minimalis tapi bersih dan terpantau. Sekarang bandingkan dengan sel tahanan yang kadang dihuni lebih dari 10 orang dalam satu ruangan sempit, minim ventilasi dan fasilitas. Tak adanya buka rahasia lagi, over kapasitas dan kondisi yang tidak ideal masih jadi masalah besar di berbagai kantor polisi dan rutan kita.
Peningkatan standar ruang tahanan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan lingkungan yang layak dapat mencegah kekerasan, menjaga kesehatan mental dan fisik tahanan serta mendukung proses rehabilitasi. Jika kita ingin sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif, perbaikan fasilitas tahanan harus menjadi bagian dari pembenahan penyeluruh. Tentu saja bukan untuk dimanjakan, tapi semua orang bahkan yang ditahan berhak atas ruangnya manusia. Smart stroller adalah kereta dorong bayi bertenaga listrik dengan AI dilengkapi kamera, sensor dan motor. Contoh paling terkenal adalah Gluckstein Ella dari Kanada. Fitur pendorongan otomatis dan assist motor. Motor listrik pendukung dorongan di tanjakan dan rem otomatis menjaga kestabilan di turunan mirip asisten e-bike mode. Hand free atau autopilot. Kamera dapat mendeteksi orang tua dan mengikuti secara otomatis, memungkinkan orang tua memegang bayi di pelukan sambil stroller bergerak. Pelacakan dan kontrol aplikasi seluler, memantau lokasi, find my baby, dan mengendalikan volume, suara, mode, dan lain-lain. Pengisian dan biaya baterai tahan sekitar 6 jam aktif, dicas setiap sekitar 3 jam. Stroller inteligensi menggabungkan robotika, AI, dan klasifikasi ke dalam stroller, menyajikan pengalaman parenting yang lebih nyaman dan seolah dibantu hanya tapi dengan harga tinggi. Dan ini ikannya bisa berjalan. Bayangin ada ikan yang bisa berjalan di darat kayak kadal. Inilah ikan lumpur atau mud skipper. Dia bisa hidup di air dan darat. Dengan sirip pada kuat, dia bisa melompat dan merayap di permukaan lumpur sambil bernapas lewat kulit dan lapisan mulutnya. Adaptasi ini membantu dia bertahan di ekosistem pasang surut yang ekstrim, tempat kebanyakan ikan tak bisa hidup. Dia adalah bukti nyata bahwa evolusi bisa melahirkan perantara antara dunia air dan darat. Ketika kita berpikir tentang hiu, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah predator ganas. Namun perbedaan dengan hiu yang satu ini, ya namanya adalah blondie, hiu yang paling ramah. Dan blondie adalah hiu lemon betina yang berukuran dan berat sekitar 200, dan dia tinggal di pesisir Jupiter, Florida. Blondie menjadi teman penyelamat yang hampir setiap hari penyelam ke dalam air. Setiap kali mereka melakukannya, Blondie selalu ada di sana untuk menyambut mereka. Blondie memiliki ikatan khusus dengan tim penyelam dan seringkali langsung menghampiri setiap kali tim penyelam masuk ke dalam air, dan tidak mencari makanan tapi lebih mencari kasih sayang. Dia sangat suka dilus-lus, terutama pada bagian moncongnya. Dengan dibelai lembut seperti itu, Blondie terlihat seperti jika para penyelam tidak memberi perhatian padanya, dia akan menuntunnya dengan menabrak para penyelam. Dia juga terkenal sebagai protektif terhadap penyelam favoritnya, dan dia akan mengusir hiu-hiu lain jika mereka terlalu dekat dengan mereka. Telegram merupakan inovasi teknologi komunikasi jarak jauh pertama yang memanfaatkan impuls listrik dan kode Morse untuk mengirim pesan secara nyaris instan, menggantikan metode konvensional seperti surat dan kurir. Dikembangkan oleh Samuel F.B. Morse bersama Alfred Vail pada tahun 1837 sampai 1838 dan disempurnakan selama abad ke-19. Telegram membuka era baru dalam pertukaran informasi global, termasuk melalui kabel lintas samudra seperti Atlantik pada 1866. Manfaat utamanya dari Telegram: mempercepat komunikasi bisnis, pemerintahan, dan militer, serta memfasilitasi kontrol operasional seperti jadwal kereta api. Meskipun pada akhirnya tergantikan oleh telepon, fax, dan email, kode Morse dan sistem telegraf masih digunakan dalam navigasi maritim dan sinyal darurat seperti SOS. Secara keseluruhan, telegraf bukan hanya mempercepat pengiriman pesan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi evolusi teknologi komunikasi modern. Menjadi batu loncatan menuju telepon, radio. Rotary printing mesin adalah mesin cetak berkecepatan tinggi dan volume tinggi, mengakomodasi berbagai jenis media dan metode cetak. Meskipun investasi awal tinggi, efisiensi dan kualitas menjadikannya tulang punggung industri percetakan. Kemasan dan tekstil besar, perkembangannya pun makin mengedepankan otomasi.
digital hybrid, dan keberlanjutan. Cara kerja struktur dasar: gambar dibentuk pada permukaan silinder berlapis plat. Saat silinder berputar, plat ini mencetak gambar ke bahan. Di bahannya biasanya antara silinder, plat, dan silinder tekanan. Umpan bahan bisa berupa lembaran sheet maupun gulungan kontinu. Web press sistem otomatis. Mesin modern dilengkapi kontrol speed otomatis. Bayangkan ada makhluk hidup yang tidak bisa mati karena usia, bukan fiksi tapi nyata dan hidup di laut. Makhluk ini bernama Turritopsis dorinin, sering dijuluki sebagai ubur-ubur abadi. Ia ditemukan oleh ilmuwan dan sejak itu membuat banyak peneliti tercengang ketika mengalami stres lingkungan, cedera, atau sudah tua. Ubur-ubur ini bisa melakukan proses yang disebut transpirensisasi, mengubah sel-selnya kembali ke tahap awal kehidupan. Memang ubur-ubur ini tidak benar-benar abadi dalam arti tidak bisa mati. Ia masih bisa dimangsa atau dirusak oleh lingkungan. Tapi dari sisi usia biologis, dia tidak menua seperti makhluk lain. Sampai hari ini, Turritopsis adalah satu-satunya hewan yang diketahui memiliki kemampuan ini. Sebuah pengingat betapa luar biasanya mekanisme hidup ini alam. Kalau kamu punya kemampuan hidup abadi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Banking pada sirkuit NASCAR adalah kemiringan tikungan lintasan ke arah dalam yang dirancang secara ilmiah untuk memungkinkan mobil menikung dalam kecepatan tinggi secara stabil. Dengan prinsip fisika gaya sentripetal, banking membantu menyalurkan gaya normal dari lintasan untuk menjaga mobil tetap di jalurnya tanpa bergantung sepenuhnya pada gaya gesek ban. Semakin besar sudut banking dan radius tikungan, semakin tinggi kecepatan yang bisa dicapai tanpa kehilangan kendali. Karena itu lintasan seperti Talladega dan Daytona memiliki sirkuit banking ekstrim hingga 33 derajat. Untuk mendukung balapan cepat dan aman, banking adalah solusi teknik yang menggabungkan kecepatan, keselamatan, dan fisika dalam satu desain tikungan. Tanpa itu NASCAR tidak akan bisa mempertahankan. Honda Jet adalah pesawat jet ringan atau light business jet yang diproduksi oleh Honda Aircraft Company, anak perusahaan dari Honda Motor. Pesawat ini menandai langkah besar Honda dalam dunia penerbangan, sebuah bidang yang sangat berbeda dari bisnis otomotif mereka. Fitur yang paling inovatif dari Honda Jet, pemasangan mesin di atas sayap, bukan di belakang badan pesawat seperti umumnya jet ringan lainnya. Keuntungan dari desain ini dapat mengurangi kebisingan kabin, memberikan ruang kabin dan bagasi lebih luas, mengurangi drag atau hambatan udara, sehingga efisien untuk bahan bakar. Dilengkapi dengan sistem German G3000, Honda Jet memiliki teknologi avionik canggih yang mendukung navigasi, komunikasi, dan kontrol penerbangan dengan layar sentuh. Honda Jet dianggap sebagai salah satu jet ringan paling hemat bahan bakar dan cepat di kelasnya, cocok untuk penerbangan bisnis jarak pendek hingga menengah seperti antar. Gunung ini semakin tinggi setiap tahun, bukan imajinasi, ini geologi. Gunung Everest bertambah tinggi sekitar 4-5 mm setiap tahun akibat tabrakan lempeng tektonik. Lempeng India terus menekan lempeng Eurasia, menyebabkan Himalaya naik dan kadang gempa bumi. Ini proses geologi yang sangat lambat, tapi mengubah wajah bumi selama jutaan tahun. Jadi meski terlihat abadi, bahkan gunung pun terus berubah. Menurutmu apa yang akan terjadi jika tabrakan ini terus berlangsung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernah dengar material bangunan yang lebih kuat dari baja tapi jauh lebih ringan? Yuk kenalan dengan basal fiber reinforced polymer atau disingkat BFRP. BFRP adalah material komposit yang terbuat dari serat basal, satuan vulkanik alami, yang dicampur dengan resin polimer. Hasilnya material super kuat, tahan korosi, dan tetap ringan. Cocok banget digunakan di konstruksi jembatan, jalan tol, hingga bangunan laut yang sering terpapar kelembapan tinggi. Berbeda dengan baja yang bisa berkarat, BPR tetap stabil dalam kondisi ekstrim.
Selain itu, BFRP juga tahan suhu tinggi, non-konduktif, enggak menghantarkan listrik, dan bahan ramah lingkungan. Bahan alami inovasi material seperti BFRP bisa jadi game changer konstruksi modern, lebih kuat, lebih awet, dan lebih hijau. Kamu percaya nggak? Gurun Sahara, dulunya laut danau raksasa. Sekitar 10.000 tahun lalu, Sahara adalah padang rumput hijau dengan danau, hutan, bahkan hewan besar. Perubahan kemiringan bumi mempengaruhi iklim dan menyebabkan African Humid Period. Ilmuwan temukan fosil ikan air tawar dan artefak manusia di tengah padang pasir. Lingkungan bisa berubah drastis, bahkan tempat terkering di bumi pernah jadi sungai air. Kalau Sahara bisa hijau lagi, kamu mau tinggal di... Bayangkan kamu menyelam ke laut, lalu tiba-tiba melihat sungai mengalir di dasar laut, tapi airnya beda warna. Fenomena ini disebut halocline. Ketika air laut dengan kadar garam berbeda bertemu tapi tak menyatu, air yang sangat asin dan berat mengalir perlahan di dasar laut seperti sungai lain di dalam samudra. Batasnya seperti kabut, dunia dalam dunia. Fenomena ini pernah direkam di Kenat Angelita, Meksiko, tempat di mana bumi, laut, dan langit seolah bercermin. Alam sering menyampaikan keajaiban tepat di hadapan kita, tapi hanya terlihat bagi yang bersedia menyelam lebih dalam. Pernah lihat laut seperti ini? Laut ini saking asinnya kamu bakal terapung tanpa usaha sama sekali. Inilah laut mati. Laut mati mengandung salinitas lebih dari 30%, jauh di atas rata-rata laut biasa. Karena kadar garam ekstrim, tak ada ikan yang bisa hidup di dalamnya. Mikroba khusus yang dapat hidup di laut mati. Garam berbentuk karena penguapan tinggi dan pasokan air rendah selama ribuan tahun. Ini salah satu tempat paling dan unik di bumi. Kamu mau coba mengambang di sini? Coba tulis pengalamanmu atau impian. Reversi thrust atau dorongan balik pada pesawat jet adalah teknik yang digunakan untuk memperlambat pesawat setelah mendarat dengan membalik arah sebagian dorongan mesin jet ke depan, bukan ke belakang seperti biasanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecepatan pesawat lebih cepat tanpa hanya mengandalkan rem roda dan spoiler. Cara kerja reversi thrust: setelah pesawat menyentuh landasan, pilot mengaktifkan sistem reversi thrust pada mesin jet, terutama jenis turbofan. Penutup atau thrust reverser akan mengalihkan aliran udara jet ke arah depan. Dorongan yang biasanya mendorong pesawat maju sekarang diarahkan ke depan, sehingga menghasilkan gaya yang relawan arah. Pesawat reversi thrust biasanya hanya digunakan saat kecepatan masih cukup tinggi. Saat kecepatan sudah rendah, sistem ini dimatikan. Penutup berbentuk ember disebut bucket door tidak digunakan saat lepas landas, kecuali dalam situasi aborted.